Shalom Core Members terkasih. Hari ini kita mau coba menggali lebih dalam ya sebuah perenungan dari sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan. Fokusnya nanti ke kekuatan dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan lihat dari Roma pasal 8 dan beberapa ayat pendukung lainnya. Nah, sebelum kita bedah lebih jauh, mari kita dengarkan dulu firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 13-16. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, ayat-ayat ini langsung kasih kontras yang tajam ya, antara hidup daging sama hidup oleh roh. Ayat 13 itu to the point banget. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini gimana nih memaknai mematikan perbuatan-perbuatan tubuh ini? Apa usaha kita sendiri? Nah, ini penting nih. Penekanannya kan oleh roh. Jadi ini bukan soal kita berjuang sendirian gitu ya, pakai tekad baja aja. Ini lebih ke tindakan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dia yang ngasih kemampuan buat bilang enggak ke hal-hal negatif, kebiasaan lama. Jadi bukan kita solo, tapi ada kemitraan aktif lah sama Roh Kudus. Kemitraan ya. Kemitraan yang ujungnya membawa kehidupan. Dan bukan cuma kehidupan, tapi ada status baru juga kan di ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini bukan sekedar, gelar aja kan? Oh, jauh lebih dalam dari itu. Status anak Allah ini mengubah segalanya loh. Ayat 16 kan bilang, Roh Kudus sendiri loh yang bersaksi bareng roh kita, meyakinkan kita soal identitas baru ini. Ini kebalikan total dari roh perbudakan di ayat 15 yang bikin takut, bikin ada jarak. Malah sebaliknya, kita terima roh yang bikin kita bisa panggil Abba, Bapa. Aba Bapa. Iya, itu panggilan yang intim banget, kayak anak kecil ke bapaknya gitu, penuh percaya, nggak ada takut. Wah, dari ketakutan jadi keintiman ya. Luar biasa. Nah, selain status dan hubungan baru ini, ada juga soal kuasa yang menyertai Roh Kudus ini kan? Disebut di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, terus 2 Timotius 1 ayat 7, Efesus 3 ayat 20. Semuanya pakai kata Yunani dunamis, yang katanya jadi akar kata dinamit sama dinamis itu ya. Apa sih signifikansinya? Gede banget signifikansinya. Dunamis ini bukan sekedar kekuatan fisik biasa atau energi gitu aja. Ini digambarkan sebagai kuasa ilahi yang inheren, kemampuan supernatural lah, yang aktif, efektif, bisa bikin perubahan. Yang menarik, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu kan janji Yesus tepat sebelum dia naik ke surga, bahwa Roh Kudus bakal kasih dunamis ini biar murid-murid bisa jadi saksinya. Jadi ini kuasa untuk tujuan Allah. Kuasa untuk tujuan Allah. Dan juga untuk transformasi ya. Tadi ada singgungan ke Yesaya 32 ayat 15. Betul. Gambaran di Yesaya itu kan kuat banget ya. Roh dicurahkan, padang gurun jadi kebun buah, hutan lebat dianggap kebun biasa. Ini kan metafora ya tentang pemulihan total, kelimpahan yang luar biasa. Situasi yang kayaknya mustahil, tandus, bisa jadi hidup dan berbuah. Nah itu nunjukin kapasitas transformatif dari dunamis Roh Kudus. Transformasi. Dari padang gurun jadi kebun buah. Wow. Ini kalau ditarik ke kehidupan kita sehari-hari, yang seringkali rasanya kayak padang gurun juga kan. Penuh beban, tekanan, kadang bingung. Tepat sekali. Makanya pemahaman soal dunamis ini bukan cuma teologi di awang-awang gitu ya, tapi ini sumber kekuatan nyata. Justru pas kita lagi ngerasa lemah, tertekan, bingung arah, Roh Kudus itu ada untuk bimbing. Kalau sedih, dia hibur. Kalau ngerasa nggak berdaya, nah, dia sumber kekuatan dunamis itu. Makanya ada pertanyaan refleksi yang bagus nih buat kita semua. Di tengah tekanan hidup, udah beneran belum kita secara sadar bersandar pada pimpinan Roh Kudus? Jadi bukan cuma soal bertahan ya, tapi bagaimana kita menjalani badai itu. Persis. Kalau kita hidup dipimpin roh, kayak kata Roma 8 tadi, kita nggak cuma sekedar lewat badai aja, tapi kita bisa punya pengharapan yang kuat, sukacita yang nggak tergantung situasi, sama damai sejahtera ilahi di tengah-tengah badai itu. Nah,
Itu bedanya hidup yang dipimpin roh dan dihidupi oleh dunamisnya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, Roh Kudus itu nggak cuma mengubah status kita dari budak ketakutan jadi anak Allah yang dikasihi, yang punya akses intim ke Bapa, tapi juga kita diperlengkapi sama dunamis ini. Kuasa ilahi yang aktif, transformatif, buat kita bisa menjalani hidup dan mengatasi tantangan. Gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran buat direnungkan. Mengingat Efesus 3 ayat 20 bilang, kuasa dunamis ini bekerja di dalam kita, coba deh pikirkan, area mana ya dalam hidup Anda sekarang, mungkin ada kelemahan, tantangan, atau padang gurun pribadi Anda, area mana yang paling Anda rindukan untuk mengalami terobosan kuasa ilahi itu? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan Korendisi, silakan unduh aplikasi NDC Ministry ya. Tuhan Yesus memberkati.